Assalamualaikum Pak Arianto, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah ya Pak. Oh ya Pak Arianto, kita akan melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Iya Bu Dewi. Baik Pak Arianto, dalam kegiatan coaching ini saya akan menjadi pengamat. Jadi sebagai pengamat tentunya sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, saya akan melakukan proses penilaian dan mengamati bagaimana proses coaching ini dan kondisi pelaksanaan coaching dilakukan. Sebelumnya saya ingin bertanya, ya Pak Arianto, Ya, silakan Bu Dewi. pada saat proses kegiatan coaching, kompetensi apa yang akan Pak Arianto laksanakan agar proses kegiatan coaching ini terlaksana dengan baik? Terima kasih Bu Dewi. Baik Bu Dewi, dalam proses kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan dan yang akan saya laksanakan adalah yang pertama, saya akan mengembangkan kompetensi presensi kehadiran penuh, dan kemudian saya akan mengikuti alur dari proses kegiatan coaching ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan mendengar secara aktif dan menyampaikan kepada coach apa-apa saja yang akan menjadi tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga Bu Dewi, saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, yang mana pertanyaan itu untuk memancing coach saya dalam menceritakan dan juga memotivasi coach saya agar membimbingnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya Bu Dewi. Baik Pak Arianto, saya doakan kegiatan coaching hari ini sukses. Tentunya kita berharap setelah kegiatan coaching ini akan ada manfaatnya untuk kita, terutama untuk coaching. Semangat Pak Arianto dalam melakukan proses kegiatan coaching hari ini ya. Insya Allah saya selalu semangat Bu Dewi, dan terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Arianto. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Pak Yuda. Alhamdulillah saya hari ini sehat Pak Yuda. Apakah Pak Arianto punya waktu untuk saya? Ada Pak Yuda. Insya Allah hari ini saya agak santai. Emangnya ada masalah apa ya? Kira-kira Pak Yuda? Penting kayak ini Pak Yuda? Selama ini saya selalu kepikiran, saya resah, bahkan kadang-kadang saya tidak semangat ketika ingin pergi ke sekolah karena hati saya masih galau. Kemudian ketika saya galau tentu saya tidak bisa fokus ataupun tidak bisa melakukan apapun dengan baik, begitu Pak Arianto. Silakan Pak Yuda ceritakan saja. Semoga kita bisa berbagi dan saya bisa membantu, mungkin menghilangkan kegundahan hati Pak Yuda sehingga Pak Yuda pikirannya tenang dan tentunya melakukan aktivitas juga tidak terganggu. Demikian Pak Yuda. Terima kasih Pak Arianto yang sudah bersedia meluangkan waktu. Sama-sama Pak Yuda. Baik Pak Yuda. Tadi Pak Yuda sudah bercerita kalau Pak Yuda tuh lagi galau, pikiran terganggu, hatinya juga tidak tenang. Dari apa yang Pak Yuda ceritakan tadi, apa sih yang ingin Pak Yuda capai setelah kegiatan ini atau setelah diskusi yang kita lakukan di sini Pak Yuda? Sebenarnya yang membuat saya itu risau, galau ataupun tidak nyaman itu karena kan sebenarnya kan saya sebagai guru tugas saya mengajar di kelas. Akan tetapi kepala sekolah membebankan saya, di samping menjadi guru kelas, saya bebankan menjadi bendahara. Seperti Pak Arianto ketahui bahwa menjadi guru kelas saja kita sudah full dengan kegiatan-kegiatan membimbing anak bagaimana supaya anak itu bisa maksimal kita berikan pembelajaran dan kita bisa memberikan kemerdekaan belajar kepada mereka. Nah sekarang saya dibebankan lagi untuk menjadi bendahara BOS di sekolah saya. Tentu saya galau apakah saya mampu nanti melaksanakan kedua tugas itu dengan baik, karena kan kedua-duanya sangat penting dan sangat luar biasa kegiatannya. Saya jadi galau, makanya saya selama ini diam saja
dan saya tidak berani menolak tugas yang diberikan oleh kepala sekolah karena tidak ada lagi yang bisa ditunjuk sebagai bendahara di sekolah saya tersebut. Begitu Pak Arianto. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin Bapak ingin kedua-dua tugas yang Bapak lakukan itu dapat berjalan dengan baik, dan mungkin tugas guru juga dan sebagai bendahara juga, begitu Pak ya? Iya Pak Arianto, saya pengen kedua-dua tugas itu bisa saya lakukan dengan baik. Tapi tentu saya juga punya keterbatasan untuk melakukan kedua tersebut secara maksimal, begitu Pak Arianto. Nah, dari keinginan Bapak, adakah yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak Yuda? Alhamdulillah, selama ini saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah apa saja yang saya lakukan sebagai guru kelas dan apa saja yang sudah saya lakukan sebagai bendahara BOS, meskipun ketika melaksanakan itu saya masih mengalami kegalauan karena kadang-kadang saya tidak bisa maksimal. Di samping saya menjadi guru kelas, saya kadang juga harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan ataupun laporan-laporan yang ada di BOS. Tentu saya mempunyai keterbatasan karena waktu mengajar itu kan kita dari 7.30 sampai 12.05 itu kita konsentrasi membimbing siswa di kelas. Akan tetapi ada saja laporan-laporan yang kadang-kadang mendadak dipinta sehingga saya kadang-kadang meninggalkan kelas. Nah tentu anak-anak terlantar dengan kegiatan bendahara BOS ini. Sementara kan tugas utama saya adalah sebagai guru kelas yang harus mampu memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik dan melayani dengan baik, mengenal mereka satu persatu dan bisa memberikan bimbingan sehingga mereka merasa nyaman ketika belajar di kelas dengan saya. Akan tetapi kadang-kala saya selalu mengabaikan ataupun hanya memberi tugas karena ada laporan-laporan BOS yang harus saya kerjakan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan proses pembelajaran. Kadang-kadang di situ saya merasa bagaimana dan apa yang harus saya lakukan supaya kegiatan kedua-duanya itu bisa saya lakukan dengan maksimal di sekolah tempat saya mengajar. Baik, tadi Pak Yuda sudah menjelaskan bahwa Bapak sudah berusaha untuk bisa melaksanakan tugas tersebut dengan maksimal, baik itu sebagai guru kelas ya, maupun sebagai bendahara sekolah. Nah, selain itu nanti Bapak akan lebih terbuka dengan rekan guru, dan Bapak akan berusaha juga membagi waktu sehingga bisa melakukan kedua kegiatan tersebut. Kira-kira ada lagi yang lain yang bisa Bapak kerjakan, misalnya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu Bapak untuk mengkoordinir kegiatan bendahara sekolah tersebut, Pak. Ya, saya selalu berusaha untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian berkolaborasi, dan saya juga menjelaskan bahwa apa sih tugas saya sebagai guru kelas, kemudian tugas saya sebagai bendahara. Jadi saya merangkul beberapa rekan guru yang bisa membantu saya. Artinya begini, ketika saya harus meninggalkan kelas, tentu saya akan menitipkan ke beberapa teman yang memang mau bekerja sama dengan saya, karena kan bendahara BOS itu berhubungan dengan uang yang akan digunakan oleh sekolah. Jadi saya juga tidak mau anak-anak saya terlantar dan tidak ada guru di kelasnya. Oleh karena itu saya bekerja sama bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kadang-kadang ada rapat BOS itu yang dilakukan di kecamatan itu full dari pagi hingga sore, bahkan sampai malam jika data-data tidak valid dan tidak sesuai dengan harapan laporan-laporan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, saya bekerja sama bagaimana nanti kedua kegiatan saya ini tidak terabaikan, kelas saya tidak tinggal, kelas saya tetap melakukan proses pembelajaran, dan kegiatan BOS itu juga sudah bisa saya lakukan, yaitu dengan cara bekerja sama dengan rekan yang mau mendukung kegiatan saya tersebut, Pak Ali. Jadi sudah ada usaha, Pak ya. Jadi keinginan mendasar Pak Yuda mengajak rekan sejawat untuk membantu Bapak tadi seperti apa, Pak? Saya yang pertama memberikan pengetahuan ataupun pengertian kepada rekan sejawat bahwa kegiatan yang saya lakukan untuk bendahara BOS ini adalah kegiatan untuk kita bersama, bukan untuk saya pribadi. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan yang mendadak harus saya lakukan di jam-jam pelajaran, tentu saya ingin bagaimana rekan guru itu siap membantu saya sehingga saya bisa dengan maksimal
dengan hati yang senang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya kelas saya ada yang menjaganya atau memberikan pembelajaran, kemudian saya bisa dengan maksimal mengikuti pertemuan-pertemuan ataupun membuat laporan-laporan yang dibutuhkan dalam kegiatan bendahara BOS, sehingga tidak ada permasalahan dengan kegiatan bendahara BOS. Karena jika ada permasalahan maka bisa saja dana BOS itu tidak akan turun ke sekolah saya. Nah, itu juga menjadi beban bagi saya. Itulah saya melakukan kerjasama agar kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu bisa maksimal terlaksana. Begitu Pak Ari. Oke, baik. Bapak tadi punya harapan agar guru-guru di sekolah Bapak bisa membantu dalam kegiatan bendahara sekolah, terutama ketika ada pertemuan ataupun ketika kegiatan bendahara bentrok dengan jam mengajar di kelas Bapak. Apakah Bapak sudah menyampaikan ke rekan-rekan guru tentang rencana Bapak tersebut, Pak Yuda? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak sekolah-sekolah juga, kepada rekan guru juga, bahwa kegiatan bendahara BOS itu ya sebenarnya di luar tanggung jawab saya sebagai guru kelas, tapi itu tugas tambahan yang dibebankan oleh kepala sekolah kepada saya. Nah, saya menyampaikan kepada rekan guru, apa sih gunanya uang BOS itu? Sebenarnya uang BOS itu kan berguna untuk kegiatan proses pendidikan di sekolah, baik itu dari pemberian ATK, gaji guru honor, apapun pembelanjaan ataupun kegiatan yang memerlukan dana tentu diambil dari Rabo sesuai dengan SPG yang sudah saya buat. Nah, saya menjelaskan bahwa itu adalah untuk kepentingan semua guru yang ada di SD tempat saya mengajar. Makanya ke depan mungkin saya selalu meminta bantuan TU dan mungkin saya akan mengajarkan TU tersebut bagaimana cara membuat laporan-laporan tentang bendahara BOS itu, ataupun ada nanti pertemuan-pertemuan yang bisa diwakilkan, maka saya mungkin lebih tepatnya menunjuk TU tersebut, tapi tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah apakah kepala sekolah setuju, karena menurut saya TU kan akan berhubungan dengan laporan-laporan. Nah, dengan cara demikian tentu TU sedikit ataupun mudah untuk saya mengajarkan agar bisa membantu saya. Kemudian rekan guru yang lain juga siap untuk menggantikan mengajar di kelas saya ketika saya memang harus meninggalkan kelas tersebut. Yang penting saya pengen bagaimana kegiatan tersebut bisa sukses dan saya bisa membanggakan sekolah tempat saya mengajar. Begitu Pak Ari. Baik, Pak Yuda sudah menyampaikan panjang lebar. Kemudian apa harapan Bapak ke depannya nih Pak Yuda? Harapan saya semoga Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah saya diskusikan. Artinya apapun permasalahan yang berhubungan dengan bendahara BOS, kemudian dengan proses pembelajaran, tentunya untuk diri saya yang diberi jabatan 2 sekaligus, itu Kepala Sekolah dan rekan guru siap untuk membantu sehingga kedua-dua kegiatan itu tetap berjalan dengan maksimal dan saya bisa lega dengan adanya bantuan dari rekan sejawat tersebut. Begitu Pak Arianto. Baik, sekarang Pak Yuda sudah memberikan solusi untuk kegiatan Bapak sebagai bendahara sekolah kepada mereka. Namun terkadang Pak Yuda, kawan-kawan atau guru-guru itu mereka belum mengerti dan belum mengikuti apa yang Bapak programkan. Demikian Pak Yuda? Iya, tapi saya akan berusaha secara perlahan memberikan pengertian kepada mereka, memberikan masukan, memberikan apa sih manfaatnya kegiatan bendahara BOS itu, sehingga mereka tahu dan mereka bisa bersama-sama membantu saya dalam meringankan beban saya sebagai guru kelas dan bendahara BOS yang ditugaskan oleh kepala sekolah, supaya betul-betul dibantu dan menurut saya manfaatnya adalah untuk mereka juga, sehingga mereka juga akan tahu seperti ini loh kegiatan bendahara BOS itu sebenarnya untuk membantu kita juga, terutama guru honor kan mereka digaji dari uang BOS. Nah, ketika nanti BOS ada permasalahan, tentu dana BOS tidak keluar dan kegiatan proses pembelajaran tentu akan terhambat. Artinya ditunda pembayaran semua kegiatan. Begitu Pak Rianto. Baik Pak. Tadi Pak Yuda sudah mengatakan sudah berupaya untuk mengajak rekan-rekan guru bekerja sama dengan Pak Yuda dalam melaksanakan program kegiatan bendahara sekolah di sekolah dengan cara berkolaborasi bersama. Namun Pak Yuda, masih adakah kira-kira rekan-rekan guru yang kurang peduli dengan program yang sudah dilaksanakan ini?
Masih ada sih Pak, ada beberapa orang guru mungkin yang tidak peduli karena menganggap dirinya mungkin lebih baik atau senior, tapi saya tetap akan bekerja sama dengan kepala sekolah. Karena kan di sekolah itu pimpinannya adalah kepala sekolah. Saya tidak mau juga menegur langsung karena bukan wewenang kita. Jadi saya berunding ataupun menemui kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk memberikan pengertian kepada guru yang tidak mendukung kegiatan saya ini, supaya mereka bisa mengerti apa sih beban yang saya hadapi. Jadi perlahan-lahan nanti kepala sekolah lah yang akan membimbing mereka agar mereka peduli dan mau mendukung kegiatan-kegiatan yang dibebankan kepada saya oleh kepala sekolah. Begitu Pak Ari. Kira-kira nih Pak Yuda, yang Pak Yuda lakukan selama ini sudah berhasil kira-kira ya Pak? Alhamdulillah sudah berhasil Pak Arianto. Kemudian saya juga dulu kan pernah mengajar TU, dan bahkan saya saat ini akan mengaktifkan TU itu untuk membantu saya. Artinya saya akan mengajarnya, melatihnya dalam pembuatan laporan-laporan keuangan. Jika nanti saya berhalangan, jadi tidak ada lagi keterlambatan dalam mengirim data-data ataupun laporan-laporan bendahara tersebut. Nah itu juga atas kesepakatan dengan kepala sekolah dan rekan guru. Tentunya TU kan punya banyak waktu untuk belajar dan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu pun jika kegiatan tersebut bisa diwakilkan oleh guru lain. Tapi kalau tidak bisa diwakilkan tetap saya. Namun ya saya tetap akan membimbing dan melatih TU tersebut sampai bisa membuat laporan-laporan tentang kegiatan bos tersebut. Begitu Pak Ari. Baik, berarti sudah berhasil Pak Yuda ya. Apa yang sudah Bapak usulkan dan apa yang Bapak rencanakan. Kira-kira nih Pak Yuda, kalau diberi skor nilai 1 sampai 10, kira-kira Bapak di angka berapa kira-kira? Kalau ditanya angka Pak, saya sebenarnya pengennya angka 10. Tetapi saya juga kan harus introspeksi diri. Saya juga harus merefleksi diri saya atas kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Jadi di sini saya merefleksi diri saya, mungkin saya baru bisa di angka 8. Artinya emang sih kegiatan semua saya ikuti dengan baik walaupun agak keteteran, tetapi saya lebih mengutamakan kegiatan sebagai guru kelas karena itu memang tanggung jawab saya. Akan tetapi saya tetap melakukan kegiatan sebagai bendahara BOS walaupun saya harus lembur ataupun sambil mengajar saya mengerjakan lapor-lapor BOS, tapi saya bisa menyiapkannya. Jadi mungkin karena bentrokan-bentrokan seperti itulah saya merefleksi diri saya, mungkin saya baru bisa di angka 8 karena masih banyak yang harus saya maksimalkan, masih banyak yang harus saya atur program-programnya sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain tetap terlaksana. Mungkin kedepannya saya bisa meraih nilai 9 bahkan 10 dengan berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Begitu Pak Ari. Baik, bagus sekali Pak Yuda. Terima kasih Pak Ari atas bimbingan dan solusinya. Sama-sama Pak Yuda. Pak Yuda, nah untuk rencana kedepannya, untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan dalam mencapai atau mensukseskan tugas Bapak sebagai guru, guru kelas maksud saya, dan bendahara sekolah, dan juga sudah berkolaborasi dengan TU dalam mensukseskan program bendahara tersebut. Kiat-kiatnya seperti apa Pak Yuda? Mungkin menurut saya ke depannya saya harus bisa mengusulkan kepada ketua bendahara kecamatan bagaimana kalau kegiatan-kegiatan pertemuan bendahara BOS itu dilakukan di luar jam sekolah ataupun ketika ada kegiatan yang harus dilakukan secara mendadak, tentu diberikan secepatnya agar saya sebagai guru kelas bisa ngeset siapa pengganti saya ketika saya harus menemui ataupun melakukan pertemuan-pertemuan dengan PPS. Kemudian saya juga akan lebih terbuka kepada majelis guru atau rekan-rekan guru apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bendahara BOS itu dan apa saja sih yang harus dibuat dan apa manfaatnya untuk sekolah. Nah itu akan saya jelaskan agar guru-guru paham dan tahu apa yang saya lakukan itu adalah semua untuk kebaikan warga sekolah dan terutama sekolah dalam proses kegiatan pembelajaran. Begitu Pak Arianto. Ide yang bagus sekali itu Pak Yuda. Semoga apa yang Pak Yuda rencanakan, apa yang bisa Pak Yuda laksanakan dengan baik, bisa
kerjasama dengan semua warga di sekolah mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Semoga Pak kedepannya saya tetap semangat dan bisa bekerja sama dengan semua majelis guru sehingga kegiatan saya kedua-duanya bisa saya laksanakan dengan maksimal. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda. Baik Pak Yuda, dari rencana yang Bapak sampaikan, apakah perlu bantuan orang lain untuk mensukseskan program yang sudah Bapak susun ini Pak Yuda? Oh, tentu iya Pak Arianto. Saya akan minta satu orang guru yang bisa saya bimbing, saya ajarkan seperti kata saya tadi untuk mengerjakan laporan-laporan bendahara bos jika saya berhalangan. Jadi saya akan melatihnya bagaimana mereka bisa ataupun TU itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Itu pun jika saya berhalangan. Tapi jika saya tidak berhalangan, saya akan kerjakan sendiri. Kemudian saya juga minta bantuan kepada rekan-rekan guru. Jika nanti saya harus meninggalkan kelas, saya mohon bantuan kepada rekan guru yang tidak mengajar untuk memberikan pembelajaran di kelas yang saya tinggalkan. Artinya bantuan dari majelis guru, kemudian TU yang saya berikan pelatihan tadi tentu sangat saya harapkan. Apalagi saya juga mohon nanti kepala sekolah juga selalu memotivasi dan memberikan pengertian kepada guru-guru itu bahwa kegiatan saya itu bukan main-main dan saya tidak mau mengorbankan kedua kegiatan tersebut karena memang saya sudah dipercaya oleh kepala sekolah. Tentunya saya akan bekerja sama, kemudian saya akan menunjukkan bahwa saya bisa dan mampu melakukan tugas tersebut tetapi dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Begitu Pak Arianto. Kira-kira kapan ya Bapak melakukannya? Saya kira secepatnya saya akan melakukan pelatihan kepada satu orang TU itu agar mereka bisa mengerti dan tahu apa yang harus dikerjakan oleh bendahara. Dan saya tidak mau lagi menyanyiakan dan saya tidak menutup kemungkinan untuk guru lain bisa belajar. Artinya saling menutupi ketika TU nanti ada halangan, mungkin guru lain bisa ambil antisipasi, tetapi hanya dalam tugas-tugas yang tidak terlalu berat. Nah, kalau masalah-masalah SPJ itu tentu saya dan rekan-rekan guru serta kepala sekolah bersama-sama merumuskannya. Mungkin itu secepatnya akan saya lakukan agar guru-guru paham dan bisa membantu saya ketika saya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berbentrokan dalam tugas yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut. Baik, semoga apa yang Bapak usahakan, apa yang sudah Bapak rencanakan itu bisa terwujud dengan baik dan semoga mendapat dari dukungan saya dari semua pihak ya. Amin. Itu yang saya butuhkan Pak, dukungan dan masukan dari semua pihak sehingga saya bisa melakukan tugas dengan baik. Baik Pak Yuda, untuk mengetahui keberhasilan dan dari perbincangan kita hari ini, kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan evaluasi dari kegiatan kita ini Pak Yuda? Saya akan berusaha secepatnya, tetapi setelah saya melakukan pelatihan ataupun berdiskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah, kemudian saya akan melihat bagaimana hasil yang saya diskusikan. Ketika hasil itu sudah menampakkan ataupun kelihatan peningkatannya sudah ada, semua guru sudah respect dan TU yang saya ajar sudah mengerti, maka saya akan melaporkan ke Pak Arianto bahwa sudah ada peningkatan dan grafiknya yang cukup baik dan kerjasama sudah terjadi dengan baik sehingga saya tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam melakukan dua kegiatan sekaligus karena sudah bisa bekerjasama dengan baik. Begitu Pak Arianto. Baik, ini yang saya senang dengan Pak Yuda ini ya. Tetap semangat Pak. Semoga Bapak selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan program yang sudah Bapak rencanakan ya Pak ya. Terima kasih Pak Arianto. Dengan kita berdiskusi dengan pertemuan kita hari ini, saya sudah merasa lega bahkan dengan solusi yang saya temukan dan solusi yang Pak Arianto bagikan kita gabungkan sehingga menjadi kesepakatan untuk menghilangkan kegelisahan saya, menghilangkan kegundahan hati saya serta kegalauan saya selama ini, sehingga dengan diskusi kita hari ini saya mungkin lebih bisa semangat lagi untuk melakukan tugas saya yaitu sebagai guru kelas dan sebagai bendahara BOS yang nantinya kedua-dua tugas itu bisa saya lakukan dengan baik dan mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sehingga mendapatkan hasil yang baik untuk kepentingan semua pihak terutama warga sekolah. Begitu Pak Ari. Baik Pak Yuda, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan
berjalan dengan baik dan tetap semangat Pak Ida. Ya, terima kasih Pak Arianto. Oke Pak Arianto, sudah bagus ya kegiatan coachingnya hari ini. Semangat dan coachingnya juga semangat yang luar biasa. Untuk melengkapi kegiatan coaching kita hari ini, saya akan melakukan evaluasi ya Pak Arianto. Baik Bu Dewi. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan ya Pak Arianto. Apa yang sudah Pak Arianto lakukan atau yang sudah Pak Arianto capai dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Dewi. Yang sudah saya lakukan adalah saya selalu menjaga kehadiran penuh dan kemudian saya juga benar-benar mengikuti alur dari kegiatan hari ini dan dalam arti saya memahami dan mengerti apa tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Berarti kegiatan coaching tadi sudah dapat jalan untuk menyelesaikannya ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coaching. Dalam kegiatan coaching tadi saya juga mendengar secara aktif, saya dengarkan apa permasalahannya dan ya, juga saya berkewajiban saya mendengar keluh kesah dari coach tadi. Nah, agar dia bisa mendapatkan arahan dan solusi dari saya sebagai coach. Baik Pak Arianto, sepertinya sudah sangat komplit sekali ya Pak Arianto. Terakhir saya ingin bertanya, yaitu apa yang mau dilakukan untuk mengembangkan kegiatan proses coaching ini? Baik Bu Dewi, saya akan selalu membangun atau menyusun dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching. Dan kenapa? Karena pertanyaan yang berbobot sangat membantu coach untuk lebih leluasa bercerita dan nyaman, merasa bebas bercerita, mengeluarkan unik-unik, dan apa tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian Bu Dewi. Berarti dengan pertanyaan yang berbobot harus memperbanyak informasi ya Pak Anto untuk mencapai tujuan dalam kegiatan proses coaching. Oke Pak Arianto, itu tadi tentang penilaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sama Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Ari.